menerima bantuan itu 2.000 anak pemerintah daerah dengan Pak Sekda. Ini gimana lagi nih pembebasan lahan terlebih dahulu. Kita rapat bareng dengan Dinas Pendidikan dan Pak Sekda, ada program. Badan Amil Zakat Nasional Kota Bogor menggelar sosialisasi zakat, infak dan sedekah (ZIS) serta kebijakan zakat sebagai pengurang pajak sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114 Tahun 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Salak The Heritage, Kamis 12 Maret 2026. Ketua Basnas Kota Bogor, Subhan Murtadlah, SAG, ME, mengatakan kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman para pengusaha dan pelaku usaha mengenai kewajiban zakat, serta manfaatnya dalam sistem perpajakan. Kegiatan hari ini, kami mengundang para pengusaha dan pelaku usaha di Kota Bogor untuk mensosialisasikan zakat, infak, sedekah, sekaligus Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114 tentang zakat sebagai pengurang pajak. Ujarnya, menurut Subhan, potensi zakat dari perusahaan di Kota Bogor sangat besar. Namun hingga saat ini potensi tersebut belum tergarap secara optimal karena masih kurangnya sosialisasi kepada para pelaku usaha. Sebenarnya potensi zakat perusahaan itu luar biasa, hanya saja belum terkomunikasikan secara menyeluruh. Karena itu, forum seperti ini penting untuk meningkatkan penghimpunan zakat di Kota Bogor. Jelasnya, dalam kegiatan tersebut, Basnas mengundang sekitar 100 pengusaha dan pelaku usaha dari berbagai sektor di Kota Bogor. Melalui sosialisasi ini, diharapkan para pelaku usaha dapat memahami aturan serta berkomitmen menjalankan kewajiban zakat perusahaan secara benar. Target kami, para pengusaha dapat memahami dan menjalankan aturan PMK ini sehingga ada kepatuhan dalam menunaikan zakat perusahaan. Katanya, ia juga menegaskan bahwa zakat dapat diakui sebagai pengurang pajak apabila disalurkan melalui lembaga resmi seperti Basnas. Hal ini karena lembaga tersebut dapat mengeluarkan bukti setoran zakat yang diakui oleh otoritas pajak. Kalau zakat diberikan kepada perorangan atau lembaga yang tidak resmi, maka tidak dapat diakui sebagai pengurang pajak. Tambahnya, Basnas Kota Bogor berencana terus melakukan sosialisasi serupa secara berkala dan melakukan evaluasi setiap 3 bulan untuk melihat efektivitas penerapan kebijakan tersebut di kalangan pelaku usaha. Robi dan Jenny Kurniawan, Palapa TV, mengabarkan. Maka nanti yang akan dikeluarkan untuk wajib pajaknya itu sebesar 9.750. Hasanah wafil akhirati hasanah. Sampaikan secara dalam lagi oleh narasumber kita, karena memang mengingat waktu sekarang itu sudah jam 5:30 ya, 17.32. Barangkali Bang Rob kurang lebih waktunya 10-15 menit, nanti juga Ibu 10-15 menit. Hindu itu kan juga ada sumbang yang dulu di EPRK biasanya tidak diatur, jadi ini mengcover seluruh agama. Plus kalau dari sisi Muslim banyak fasilitas-fasilitas yang diberikan tadi, tambahan tadi zakat korporat, zakat WP badan gitulah gitu. Nah itu bisa tadi mengurangi penghasilan neto, cuma ada syaratnya, harus melalui lembaga yang resmi. Itu mungkin ya akan baik bagi pemberi dan penerima sepanjang tadi syarat dan ketentuan dilakukan. Ya. Tapi kenapa zakat kita tidak pernah maksimal? Kenapa? Karena susah bayarnya. Saya memimpikan nanti suatu saat undang-undang zakat itu bagi yang tidak bayar zakat kurungan 3 bulan. Karena kalau pengalaman saya di Pakistan, karena saya cukup lama di Pakistan ya. Ya. Rumah sakit murah tanpa bayar BPJS. Ya kan? Kegiatan mengundang pengusaha dan pelaku usaha dalam rangka pertama sosialisasi tentang zakat infak sedekah dan juga
peraturan Menteri Keuangan nomor 114 tahun 2005 tentang zakat pengurangan pajak. Kenapa kita laksanakan kegiatan ini? Ini penting untuk pertama pengusaha, para pelaku usaha itu menunaikan zakat dan juga menunaikan pajak. Potensi zakat perusahaan itu luar biasa ya. Cuman persoalannya belum terkomunikasikan secara menyeluruh, belum tersosialisasi. Makanya forum-forum seperti ini perlu untuk meningkatkan penghimpunan zakat di Kota Bogor. Yang hadir itu ada, yang kita undang itu 100. Alhamdulillah pada hadir dari khusus Kota Bogor, ya, pengusaha-pengusaha Kota Bogor. Ya, mungkin ini kegiatannya akan terus kita laksanakan ya, biar tersosialisasi secara maksimal PMK nomor 114 ini gitu. Dan kolaborasi kita dengan pajak gitu. Ya, target kita ada, ya harapannya pengusaha dan pelaku usaha itu pertama dapat komitmen lah untuk menjalankan peraturan PMK nomor 114 ini gitu, sehingga ada kepatuhan dalam menunaikan zakat perusahaan seperti itu gitu. Makanya kan membuat regulasi itu dalam rangka untuk mengoptimalkan zakat. Mungkin secara evaluasi Per triwulan kita akan coba evaluasi ya, bagaimana efektifnya kan gitu. Karena tadi temuan dari perpajakan ada keluhan kan, dia udah menunaikan zakat ya kan untuk mengurangi pajak, akan tetapi persoalannya dia menunaikan zakat bukan ke lembaga resmi ya, kan harusnya kan ke Basnas. Basnas mengeluarkan surat ya, dia udah menunaikan zakat, sehingga itu yang diakui oleh pajak begitu. Kalau zakat ke perorangan ataupun ke lembaga lain yang tidak resmi